Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak Anda bicara tentang triad 891 di Enneagram. Tapi saya akan mulai satu persatu, kita mulai dari nomor satu aja dulu ya. Nah, ini saya akan sebutkan kenapa alasannya kok disebut triad 891. Saya tunjukkan ini ya. Jadi ini kalau Anda lihat ada segitiga baru di sini ya. Ini yang di atas itu di instinctive center. Ya, orang yang nomor 891 itu apa yang dia lakukan itu kebanyakan berdasarkan insting. Mereka itu punya kemarahan. Jadi misalnya nomor 8 itu the challenger yang saya sempat bahas seperti Umar bin Khattab atau Donald Trump. Contohnya yang paling mudah dilihat. Oke, atau Martin Luther King. Dia marah pada ketidakadilan. Ya, jadi dia challenge status quo. Kalau dia dalam keadaan tidak sehat, itu marahnya itu bisa meledak-ledak, orang takut. Setiap ada orang nomor 8 kemana-mana, orang takut. Kita bisa punya feeling, oh ini pasti orang ini powerful banget. Karena nomor 8 itu, kalau kita mau lihat di sini, nomor 8 itu ingin menjadi the powerful person ya. Sedangkan the challenger ini kalau dilihat di sini, dia itu sebetulnya kalau dia healthy, dia itu bisa menjadi protektor. Tapi pada dasarnya sebetulnya dia keinginannya apa? Dia ingin jadi powerful person. Kalau orang seperti ini punya puasa, kalau dia tidak healthy, dia menjadi orang otoriter seperti Hitler. Ya, bisa seperti Fir'aun, ya. Tapi kalau dia healthy, itu contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu kan unhealthy ya. Sebelum dia masuk Islam, dia tuh suka bertengkar, suka main perempuan, mabuk-mabukan, judi dan sebagainya, hal-hal yang haram dilakukan. Kemudian dia bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Kemudian dia diingatkan saudaranya, kenapa kamu bawa pedang? Oh, saya mau bunuh Nabi Muhammad. Kemudian temannya itu bilang, lah adikmu sendiri masuk Islam kok kamu bunuh Nabi Muhammad. Artinya dia merasa adiknya itu kan dilindungi sama dia, ya kan? Dia itu kan ingin jadi the power, dia itu ingin protect adiknya. Maksudnya dia itu memproteksi adiknya jangan sampai kepengaruh Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi, Allah memberi hidayah ketika dia mendengarkan dari di balik pintu adiknya itu membaca Quran sama suaminya, tuh hatinya tergetar isi Quran itu. Kemudian akhirnya dia masuk ke rumah itu, adiknya pikir dia mau dibunuh, ternyata Umar bin Khattab minta mana Qurannya, coba bacakan lagi, dan akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia sebelum dia menjadi powerful person, dia waktu itu sudah terkenal ya, tapi belum punya posisi pada saat itu dalam masa-masa Nabi Muhammad masih hidup ya. Dia itu apa namanya? Dia itu angernya itu ditahan sama dia. Dia bisa menahan emosinya. Dia menjadi sangat sabar dan dia itu sangat proteksi pada orang-orang di sekitarnya, orang-orang Islam. Makanya dia yang paling paling nih akan yang paling usul yang paling awal itu untuk hijrah siapa ya? Umar bin Khattab. Ketika melihat orang Islam kok banyak dibunuh, dihina, bahkan disakiti ya, kelaparan dan sebagainya, kan isunya yang usul pertama kan dari Umar bin Khattab karena dia punya jiwa proteksi yang keras ya, yang kuat. Nomor 9 itu bedanya adalah dia punya anger tapi ditahan. Jadi kelihatannya itu dia tuh sabar. 9 itu apa sih? 9 itu peacemaker. Dia tuh menjadi the peaceful person. Dia inginnya seperti itu. Jadi dia tuh the mediator. Jadi dia tuh kalau ada masalah, itu dia tidak mau mendengarkan satu pihak. Jadi orang 9 ini menurut Enneagram dia bisa mendengarkan semuanya. Ini makanya biasanya nomor 9 ini dia belajar semua Enneagram untuk bisa tahu cara menghadapi orang-orang ini. Ya. Nomor 9 ini dia itu mendengarkan dua pihak akhirnya. Kalau dia menjadi pemimpin yang adil. Umar bin Khattab ketika dia menjadi the powerful person, dia menjadi khalifah yang kedua, dia kan memproteksi orang-orang muslim ya. Bahkan orang non-muslim pun diproteksi. Silakan lihat video tentang apa namanya? Hak anak terhadap orang tua yang saya terjemahkan dari Ustadz Mehdi di Perancis ya. Itu ada cerita kisahnya. Kisahnya itu di Mesir, jadi Amir bin As itu sudah menjadi gubernur Mesir. Jadi Mesir waktu itu bukan negara ya, karena khalifah itu seluruh dunia ya. Khalifahnya itu seperti emperor.
Kemudian Amir bin As itu punya anaknya itu ada lomba, kalau nggak salah lomba lari atau apa gitu. Nah, lawannya itu menang. Lawannya ini ternyata orang Kristen kok. Nah, kemudian anaknya Amir bin As itu marah. Marah, kemudian orangnya dipukuli. Terus dia bilang, kamu tahu siapa aku? Aku anaknya Amr bin As, gubernur ini. Kenapa kamu mengalahkan aku? Nah, orang ini merasa didolimi, orang Kristen ini. Maka dia pun pergi ke Madinah, dia bertemu dengan Umar bin Khattab, yang waktu itu sudah menjadi the powerful person, menjadi khalifah Islam. Yang kedua, Umar bin Khattab pun walaupun dalam posisi sesibuk itu, mengurusi seluruh negara di bawah Islam, itu mendengarkan komplain dari orang Kristen ini, maka dia pun menulis surat dan menyuruh pembantunya, langsung sekarang juga kamu ke Mesir, suruh Amir bin As dan anaknya datang ke sini. Apa yang terjadi? Pada saat orang itu datang sama anaknya Amir bin As, ditanyai, betul kamu mukuli orang Kristen ini? Betul. Kenapa? Ya dia mengalahkan saya dalam lomba. Terus, kenapa kamu pukuli wong dia menangkan? Kan dia tidak salah. Terus akhirnya tidak bisa alasan kan? Masa hanya karena dia anaknya pejabat kemudian dia harus menang? Tidak bisa toh. Akhirnya yang menang siapa? Yang menang ya orang Kristen ini. Maka Umar bin Khattab menyuruh siapa? Menyuruh orang Kristen itu dikasih misalnya dipukulnya pakai kayu misalnya, contohnya ya. Karena waktu itu nggak disebutkan dia pakai apa. Dia suruh pakai kayu, jadi pembantunya Umar bin Khattab datang mengambil kayu, kemudian orang itu suruh mukul anaknya Amr bin Ash. Anaknya gubernur itu sudah pukul. Misalnya dipukul 7 kali, kan dalam Quran ada di surat Al-Baqarah, kisos namanya. Kalau kamu menyakiti orang 1 kali ya dipukuli 1 kali. Misalnya ada orang yang merusak matamu, ya matamu dirusak gitu. Itu kisos. Hukum kisos itu adil. Tidak peduli apakah muslim atau non muslim. Maka orang ini misalnya dipukul 7 kali, maka dia pun memukul anaknya Amr bin As 7 kali. Apakah selesai itu? Tidak. Kemudian apa yang terjadi? Orang itu disuruh, kamu harus pukul Amr bin As. Loh, mukul gubernur, bayangkan ya. Itu gubernur itu Mesir ya, negara Mesir. Jadi tingkatnya waktu itu sudah seperti kepala negaranya Mesir gitu. Takut kan dia. Loh, saya tidak berani. Saya yang salah kan anaknya. Enggak. Anaknya ini salah karena didikan anak ayahnya. Dia kan bilang sama kamu nggak tahu saya anaknya gubernur. Berarti ayahnya itu salah mendidik anaknya untuk menjadi sombong hanya karena dia gubernur, anaknya jadi salah. Ya, salah didik. Maka orang itu disuruh memukul Amr bin As. Itulah keadilan Islam. Itulah tipe the protector Umar bin Khattab. Ketika dia healthy, ya, dalam keadaan sehat, dia itu memprotek anak siapapun juga. Bahkan orang Kristen, Muslim, ya, Yahudi itu di bawah Islam itu berada dalam proteksi dia, ya, untuk keadilan. Itu kehebatannya protektor. Jadi protektor kalau yang healthy seperti itu. Yang maksudnya the challenger, yang healthy itu begitu. Challenger itu kelebihannya itu apa sih? Dia punya drive. Jadi dia itu ingin bisa sukses, tapi suksesnya untuk menjadi the powerful person. Ya, beda dengan nomor 5 nomor 3 ya. Nomor 3 itu dia ingin dia punya kekuasaan untuk menjadi orang yang performer. Jadi dia achieve goal. Jadi setiap ini ya tujuannya beda-beda. Makanya disebut 891 itu triad body types itu karena berdasarkan gut, dari instingnya gitu. Ya, dari instinctive center. Kemudian nomor 9 tadi saya akan cerita, dia itu mendengarkan dua pihak karena dia menjadi mediator. Jadi kalau ada konflik, dia mendengarkan pihak itu nggak cuma satu pihak. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi. Tapi dia itu ingin peaceful. Dia accommodating tapi peaceful. Accommodatingnya itu apa? Dia tuh kalau ada orang ada konflik, ada masalah, ya udah dah aku yang turun tangan daripada ribut. Orang seperti ini tidak mau konflik. Jadi dia tidak mau susah-susah kalau ada masalah. Misalnya contoh ada masalah di kampung. Contohnya, di kampung itu ada usul misalnya, oke, nanti 17 Agustusan nanti begini begitu. Tapi tidak ada yang mau mengerjakan.
orang the mediator ini tipe ini, karena dia the peaceful person, peacemaker, dia ini akhirnya punya ingin harmoni kan. Daripada nanti ribut, nggak ada yang ngerjakan, oke aku aja yang ngerjakan. Padahal dia itu mungkin nggak ada waktu, dia ada masalah, mungkin dia sakit, tapi dia memaksakan diri untuk membantu daripada ada konflik, daripada programnya nggak jalan. Gitu contohnya, gitu. Ya. Nah, sekarang nomor 9 ini kalau ada konflik, apa yang terjadi selain dia accommodating tadi, dia ngalahan. Kalau dia marah, apa yang terjadi? Marahnya itu ditekan sama dia. Jadi dia tuh di luar kelihatannya tenang padahal dia marah. Dia bisa tidur, bisa makan, bisa jalan-jalan. Padahal hatinya itu penuh dengan pikiran, stresnya tuh ditahan. Ya, sementara nomor satu itu disebut apa? Disebut the perfectionist, the reformer. Dia ingin menjadi the good person. Kalau ada masalah, dia tuh juga disimpan dalam hati. Kalau bedanya saya ini dikeluarin, nomor 8 itu marah ya. Makanya bisa mukul. Ya, orang 8 itu kalau dia badannya besar tuh, seperti Umar bin Khattab waktu muda, dia mukul. Nabi Musa itu termasuk nomor 8. Dia the challenger. Dia itu waktu ada orang minta tolong sama dia merasa orang yang didolimi, orang yang mendolimi dipukul sampai mati. Ya kan, badannya besar. Kenapa dia di challenger? Karena dia bisa challenge Fir'aun, dia berani sama Fir'aun. Ya kan? Makanya dia tipe 8, tapi dia tipe 8 yang sehat. Sebelum masuk menjadi nabi, dia nggak sehat sampai membunuh orang. Tapi setelah menjadi nabi, dia menjadi sehat. Ya, dia memproteksi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Bani Israel. Karena akhirnya dibawa melintasi laut ya. Yang nomor 8 the challenger itu dari drive, instingnya itu dia itu ya dari bekerja dengan insting. Kalau tadi kan feeling emotional dan intelligence dari thinking kan. Nah, 8 itu passionnya itu dia ingin sukses itu untuk dari drive-nya kuat untuk sukses ya, karena ingin menjadi the powerful person. 9 dia itu ingin menciptakan harmoni ya. Kalau nomor 1 dari perfectionist itu quality ya. Nah ini Earth-nya. Nomor 8 itu Earth to leadership. Jadi biasanya orang 9 ini 8 itu bagus jadi pemimpin. Kalau dia healthy, dia pemimpin yang baik. Tapi kalau enggak, ya ngerusak kayak Hitler gitu ya, kayak Donald Trump gitu ya. Itu nomor 8. Kalau 9 itu the Earth to unity. Jadi ini dia ingin menyatukan itu. Ya, kemudian nomor 1 the Earth to evolve toward perfection. Dia ini kepingin perfect ya. Apa itu triangle 891? Jadi tadi saya bilang dari intuisi, insting atau gut ya. Bereaksi terhadap ketidaknyamanan dengan kemarahan. Ekspresinya beda ya. Kalau yang tadi 8 kan secara langsung dan intens marahnya. Kalau 9 itu membenamkan, jadi dia nggak sadar atau dia numbing, jadi cuek. Kalau nomor 1 tuh menekan dan menggantinya dengan rasa harus atau moral. Jadi dia merasa oke, dalam Islam kita tidak boleh marah, saya harus sabar. Tapi ditekan. Nah, kenapa ini penting diketahui? Karena menurut Dr. Gabor Mate dalam bukunya When Your Body Says No, ada 3 tipe A, B, C. Tipe A itu nomor seperti 8. Dia mengekspresikan kemarahan secara langsung dan intens. Orang seperti ini cenderung mendapat stroke, heart attack, jantung, ya masalah jantung, kemudian darah tinggi. Ya, tipe B itu yang secure, yang bisa meregulasi emosinya dengan baik. Itu enggak masalah. Tipe C itu yang menekan 9 dan 1 ini. Kalau tidak sehat, kalau dia tekan terus dan dia tidak mengarahkan amarahnya, tidak memaafkan, ya tidak mencari tahu jalan keluar, bagaimana menghilangkan amarahnya itu tadi, tidak memaafkan, efeknya ke tubuh. Kalau bertahun-tahun dari masa kecil atau mungkin masalah sudah dewasa ya, misalnya ada hubungan dengan saudaranya atau dengan pasangannya atau di tempat kerjanya, disimpan dalam hati, efeknya ke tubuh. Stres di dalam tubuh itu bisa membuat dia sakit. Sakitnya itu tiba-tiba istilahnya itu ujuk-ujuk
tiba-tiba dapat kanker tapi ternyata stadium keempat misalnya. Itu mungkin selama ini dia mengabaikan. Tanda-tandanya sudah ada dalam tubuh, misalnya capek, misalnya sedih, misalnya apa. Itu bisa dia diabaikan, akhirnya menjadi kanker sudah terlambat. Atau juga ALS, atau multiple sclerosis, atau autoimun, atau juga melanoma. Itu yang dicontohkan sama yang diteliti sama Dr. Gabor Mate dalam bukunya When Your Body Says No. Itu. Jadi yang ini nggak bagusnya di situ. Caranya, makanya Nabi Muhammad bilang, sabar itu pada saat yang pertama. Ketika kita dapat masalah, coba untuk bersabar. Karena ini tadi, kalau kita berkelanjutan, itu efeknya ke badan. Menurut penelitian, katanya Tim Fletcher, nanti saya bahas nanti tentang childhood trauma. Itu kalau kita depresi atau sad, ya jangan depresi, sad dulu. Kalau kita sedih atau kita marah, ya terutama sedih ya. Sedih itu kan kadang orang marah itu kadang-kadang ada sedihnya juga ya. Sedihnya kenapa? Aku tuh marah nggak bisa tak ungkapkan, jadi dia sedih. Kenapa sih kondisinya kok kayak gini? Kenapa begini? Kenapa dia marah pada diri sendiri? Nomor satu biasanya gitu. Dia marah gitu. Terus kalau yang 9 itu santai padahal dalamnya marah gitu. Emosi yang ditekan itu maksimum itu 2 atau 3 hari. Lebih dari itu bisa membuat depresi, bisa membuat penyakit psikosomatis. Kalau tipe 8 tadi, The Challenger itu sebetulnya takut dikendalikan, makanya dia ingin menjadi the powerful person. Karena takut dikembalikan, dia mengontrol lewat kekuatan dan keberanian. Nomor 9, sebaliknya dia takut konflik. Jadi bagaimana mengontrolnya adalah dengan menenangkan semuanya, termasuk diri sendiri. Dia kelihatannya cuek padahal dia tuh marah, dia tidak mau ada konflik. Tipe 1 itu takut salah atau rusak atau mengambil keputusan yang haram. Misalnya, dia mengambil kontrol itu lewat aturan, moralitas, dan perfeksionisme. Saya sarankan coba perhatikan semua Enneagram, walaupun Anda sudah menemukan Enneagram Anda sendiri. Pertama, kita ini hidup nggak sendirian. Kalau kita sudah mengenali kita sendiri, kita tahu kekurangan kita apa. Misalnya nomor 8, dia tahu kekurangannya. Oh, aku kalau nggak sehat begini. Jadi lebih baik bagaimana aku menjadi sehat. Itu kita jadi tahu memperbaiki diri sendiri. Ya, itu efeknya bagus untuk diri sendiri kalau kita tahu Enneagram tipe kita sendiri. Kedua, kalau kita tahu ada Enneagram lain, kita nggak gampang ngejudge orang. Kita berempati sama orang itu lebih gampang. Kita mengerti bagaimana menghadapi orang lain. Kalau kita bicara dengan orang, ada masalah, ada konflik, kita bisa tahu mendekati orang lain itu mengajak dia bicara sesuai dengan tipenya sendiri-sendiri. Kemudian yang bagus lagi, kalau Anda ingin punya leadership skill, ini lagi dibutuhkan ya. Kalau Anda ingin dapat kerja, kan tidak ingin kerja di bawah terus. Yang bagus punya leadership skill. Anda kalau tahu semua Enneagram orang, MBTI type orang, temperamen orang, ya, bukan cuma diri Anda sendiri. Anda bisa tahu bagaimana mengarahkan orang itu dengan tepat. Tapi intinya, pelajari semua Enneagram, pelajari MBTI type semuanya, pelajari temperamen orang, bahkan pelajari love language, ya. Bukan cuma untuk pasangan Anda atau anak Anda, itu juga bagus untuk teman-teman Anda sekantor, teman sekolah, ya. Bukan untuk memanipulasi, salah loh ya. Jangan sampai kita menggunakan trik-trik ini untuk memanipulasi orang loh ya. Dosa sekali. Karena Allah akan membuka semuanya. Ada orang-orang yang tipenya seperti itu, dia belajar untuk memanipulasi orang. Itu pertama dosa, kedua itu sakit jiwa. Maaf aja, nanti kapan-kapan saya akan bahas tipe-tipe orang seperti ini, misalnya orang psikopat, sosiopat, sama NPD, Narcissistic Personality Disorder, atau bahkan BPD, atau bipolar. Itu mereka tuh sangat manipulatif. Itu mungkin mereka nggak tahu teori-teori ini, tapi mereka punya insting yang kuat. Oh, orang ini kayaknya bisa aku manipulasi seperti ini. Nah, itu bahaya di situ. Dan dengan mengenal semua Enneagram ini, kita jadi tahu, oh, ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti itu. Kita nggak gampang ngejudge dan kita bisa bereaksi dengan baik dengan orang lain. Gitu ya.
Jadi ini perjalanan penyembuhan untuk triad 891 ini sebelum saya tutup ya. Jadi kita perlu mengelola kemarahan dan mengintegrasikan gut kita dengan feeling dan pikiran ya. Dan kita nggak bisa sepenuhnya mengontrol dunia. Nomor 8 tadi kan dia ingin jadi powerful person. Kita nggak bisa. Nomor 9 tuh nggak bisa mengontrol harmoni semua. Nggak bisa selalu ada harmoni. Nggak bisa menghindari konflik. Nomor 1 tuh nggak bisa right and wrong terus. Orang itu kadang ada yang salah, ada yang benar, ada yang di tengah-tengah. Kita jangan gampang marah kalau ada orang yang salah gitu. Nomor 1 itu suka ngeritik soalnya. Kalau misalnya ada salah misalnya, makanya nomor 1 ini kebanyakan menjadi orang yang otoriter. Kalau dia punya parenting style-nya otoriter, dia itu tahu ini salah sebenarnya, dia suka ngeritik orang. Tapi ketika dia melakukan suatu proyek misalnya, dia minta dipuji. Kalau wing 1, wing 2. Nanti saya bahas sendiri biar nggak bingung ya. Jadi seperti itu tadi, kalau dia tergantung apakah dia dalam proses perubahan atau pertumbuhan, dia bisa menunjukkan sifat 2 atau bahkan ketiga tipe ini. Tergantung wingnya ya. Tergantung ini kan, salah satu tipe adalah wing ya. Misalnya, orang bisa di 9 tapi reformis seperti 1, atau dia punya ketegasan seperti 8. Disebut 891 itu cerita 891 ini punya kepribadian intuitif, progresif, dan kuat secara diam-diam. Ini contohnya. Saya dulu pernah bertanya-tanya dalam hati, kok bisa ya? Memang Rasulullah namanya Rasul ya. Dia tuh punya insting kuat ya. Ada orang masuk Islam minta, ya Rasulullah beri saya nasihat yang bisa saya pegang seumur hidup. Rasulullah bisa bilang pada satu orang berbeda dengan lainnya. Misalnya dengan orang pertama, dia bilang, kamu jangan marah, jangan suka marah. Maka orang itu berusaha untuk memenang kemarahan seumur hidup. Mungkin Rasulullah tahu orang itu nomor 8. Si challenger, marahnya berapi-api. Atau mungkin Rasulullah tahu marahnya itu 891. Orang 891, terakhir 891 juga marah kan, harus mengendalikan kemarahannya. Tapi beda-beda. Mungkin, wallahu a'lam. Perasaan saya mungkin nomor 8, tapi bisa juga 891. Kan lain-lain cara memandang. Kemudian, dia pernah bilang ke Abu Dzar kalau nggak salah, kamu jangan pernah memegang keuangan. Ya, mungkin dia termasuk enneagram lainnya yang nggak bisa pegang keuangan. Kemudian ada orang lain kamu jangan menghina. Jangan suka menghina. Orang itu akhirnya dia bilang sampai sekarang pun saya sudah tua tidak pernah menghina apapun walaupun itu hewan atau tumbuhan, bukan cuma manusia ya, atau ciptaan Allah lainnya. Saya tidak berani menghina karena pesan Rasulullah begitu. Mungkin dia tipe nomor 1, perfeksionis. Jadi perfeksionis itu suka menghina orang yang berbuat salah, mengkritik orang. Itu salah satu contohnya. Nah, waktu itu saya berpikir, wah hebat ya Rasulullah ya. Seandainya ada ilmunya, saya ingin belajar. Ternyata enneagram ini dibawakan atau ditemukan, teori ini ditemukan oleh para ahli sufi. Jadi kemudian mungkin Islam masuk ke Eropa, diambil oleh pihak gereja dan diajarkan oleh pihak gereja. Kan perasaan saya mungkin karena para pastor itu kalau ada pengakuan dosa memberi pengarahan ke orang itu, ternyata benar. Jadi setiap orang nggak bisa misalnya orang 8 kalau kita nasihati, itu kita harus tahu tipe enneagramnya dia, MBTI type-nya dia. Jangan sampai dia dia tuh marah. Pernah ingat nggak ada hadis tentang orang yang membunuh 99 serial killer, sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia mau taubat. Dia pun ke suatu rabi atau imam, bukan imam ya, belum ada Islam itu zamannya Nabi Musa kalau nggak salah. Kemudian itu orang itu bilang, saya mau taubat. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah bisa diterima taubat saya? Nah, rupanya rabi ini tipe nomor 1. Ya, ketemu nomor 8. Nomor 1 ya, kamu salah ya salah. Kamu nggak bisa diterima taubatmu. Nomor 8 si orang ini marah, dibunuhlah rabi itu. Jadi lengkaplah dia membunuh 100 orang. Ya, kemudian dia berjalan ke suatu daerah, dia ketemu orang yang mengikuti Nabi Musa. Ya, kemudian dia tanya rabi yang ini,
eh apa karena saya lupa ya, apa sudah zamannya Nabi Isa, saya lupa. Pokoknya orang ini ketemu dengan rabi lain atau imam lain yang rupanya dia nomor 9, the peacemaker. Dia pun dengarkan, oh begini. Ya sudah, caranya begini. Dia tanya lebih jauh. Makanya nomor 9 itu the wise person, dia itu the peaceful person. Dia tanya apa, kamu tinggalnya dulu di mana, masa kecilmu bagaimana, dan sebagainya. Maka disimpulkan bahwa orang ini menjadi jahat karena dia lahir dan dibesarkan di lingkungan orang-orang yang suka jahat, orang-orang yang salah, yang suka membunuh, yang nggak ada moralnya sama sekali, yang salah dibetulkan, dan pendidikan dari orang yang salah. Maka apa yang disarankan imam ini, kamu pergi ke suatu tempat yang di sana itu orangnya baik-baik. Jadi kamu harus meninggalkan kampungmu, pergilah ke tempat itu. Jadi kamu harus hijrah dari kebiasaan buruk. Hijrahmu itu bukan cuma hijrah pribadi, tapi hijrah tempat juga. Kenapa? Karena lingkunganmu mempengaruhi kamu. Kalau kamu pulang ke lingkungan yang lama, kamu bisa tetap di jalan yang salah. Gitu. Lagi-lagi ini berhubungan dengan pertemanan. Nabi Muhammad bilang, kalau kita berteman dengan orang yang menjual parfum, kita akan baunya wangi. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang menjual ikan, kita akan mendapat bau ikan asin, baunya enggak bau ikan ya, amis gitu. Artinya apa? Kalau kita berada dalam lingkungan yang kondusif, kalau kondusifnya positif, kita menjadi positif. Kalau negatif, kita menjadi negatif. Makanya orang-orang ahli finance itu bilang, kamu itu ditentukan dengan siapa temanmu. Kalau kamu ingin sukses, carilah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang yang mendukung kamu. Biasanya orang-orang yang sudah sukses, melihat orang yang ingin sukses, dia akan menjadi mentor yang baik. Diajari, gini caranya. Contohnya Napoleon Hill. Pernah dengar, yang sudah pernah mendengar webinar saya, Napoleon Hill dulu dalam keadaan Great Depression tahun 28, beliau tuh juga tidak menemukan, masih muda, tidak ada kerja, tidak ada yang pekerjaan, hidup susah. Akhirnya dia merubah cara berpikirnya dan akhirnya bertemu dengan orang yang sukses. Akhirnya diajari sukses, akhirnya dia sukses gitu. Jadi itu tadi ya. Kembali ke masalah hijrah tadi. Orang yang membunuh tadi akhirnya hijrah ke tempat yang baru. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Kemudian ada malaikat adab dan malaikat yang membawa kebaikan itu bertengkar. Orang ini masuk neraka atau masuk surga gitu. Ya Allah ngasih tahu, coba kamu lihat orang ini seberapa jauh, berapa meter, berapa kilometer dari kampung yang dulu. Kalau misalnya dia masih lebih dekat dengan kampungnya dulu, kamu bisa menghukum orang ini gitu. Kalau dia lebih dekat dengan kampung yang baru, ya berarti dia masuk ke rahmat itu. Tapi yang malaikat nggak punya power kan, mereka mengukur, tapi sama Allah tuh dipanjangkan jarak antara kampung yang lama dengan kampung yang baru itu, jaraknya itu dia matinya aslinya agak dekat dengan kampung yang lama karena masih baru hijrah. Sama Allah dipanjangkan sehingga dia lebih dekat ke kampung baru. Maka dia malaikat rahmat bilang, ya sudah, orang ini bisa kita doakan dia masuk surga. Artinya apa? Allah itu maha pengasih. Allah maha pengasih dan pemaaf. Begitu kita taubat, walaupun kita baru taubat sehari terus kita mati. Ada kan orang yang sudah puluhan tahun, akhirnya dia masuk Islam di usia tua, besoknya meninggal dunia, atau dia meninggal di deathbed, udah mau mati, sudah akhirnya dia syahadat. Allah tuh maha pengasih, diampuni gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Itulah indahnya ya, kalau Allah betapa sayangnya Allah sama kita. Jadi itu tadi kenapa saya bawakan ini, karena sekali lagi Nabi Muhammad itu instingnya kuat, memberi nasihat pada orang itu sesuai dengan tipenya sendiri-sendiri. Karena itu saya sarankan pelajari semua enneagram, pelajari MBTI types, temperament types, dan sebagainya. Terima kasih sudah mendengar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.